Yang terhormat Bapak Ibu staf karyawan SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena limpahan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul di acara diseminasi budaya positif di SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang telah membimbing kita ke jalan kebenaran hingga yaumul akhir. Amin. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan diseminasi budaya positif. Dan yang ketiga, penutup. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari kita buka acara dengan membaca basmalah bersama. Selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh beliau Ibu Triani Andriati. Kepada beliau Ibu Triani Andriati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu hari ini, sehat semuanya? Alhamdulillah. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kepada rekan-rekan semuanya, rekan guru dan karyawan di SMP Istiqomah Sambas Purbalingga yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk dapat memaparkan diseminasi budaya positif kepada Bapak dan Ibu guru semuanya. Sudah siap? Siap. Siap. Baik. Untuk diseminasi kita, judulnya adalah disiplin positif dengan menjalankan keyakinan kelas dan menerapkan restitusi yang baik untuk menumbuhkan karakter siswa. Ini judulnya. Jadi konsentrasinya itu ke keyakinan kelas dan penerapan restitusi, gitu ya. Selanjutnya, nah tadi di judul saya ada istilah disiplin positif, keyakinan kelas, restitusi dan karakter. Di sini untuk disiplin positif sendiri adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan sebuah kepatuhan. Dan keyakinan kelas, di sini Bapak dan Ibu sudah membuat keyakinan kelas ya, adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun suatu budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif itu adalah sesuatu yang kita laksanakan secara berulang. Nah itu nanti akan membentuk suatu budaya positif. Kemudian restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Jadi maksud restitusi ini di sini misal ada peserta didik yang melakukan sebuah kesalahan gitu ya, keluar dari suatu jalur, maka kita sebagai guru diharapkan untuk meluruskannya kembali atau mengembalikan mereka dalam kelompoknya yang lebih baik dan dengan karakter yang lebih kuat. Dan nanti pengembaliannya itu kepada keyakinan kelas, begitu. Kemudian karakter di sini adalah sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan tindakan seorang individu. Saya sambil duduk ya. Selanjutnya, nah ini pemikiran Ki Hajar Dewantoro, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya
Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin tersebut, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi suasana merdeka itu di sini maksudnya adalah tanpa paksaan. Gitu. Kalau kita kan manajemen peserta didik ya. Jadi saat kita mendisiplinkan peserta didik itu tidak dalam penjajahan gitu. Misalnya kamu harus kayak gini, kamu tidak boleh seperti ini, kamu wajib ya, nggak boleh kayak gini. Itu suatu penjajahan terhadap diri peserta didik. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas di sini budaya positifnya. Yang pertama disiplin positif, kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan, yang ketiga yaitu keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima restitusi, dan keenam restitusi tentang segitiga restitusi. Pertama tentang disiplin positif. Nah, di sini dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsinya itu sebagai berikut. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita kan kadang menggunakan istilah, ayo dikontrol murid-muridnya. Sebetulnya kita sendiri itu tidak bisa mengontrol murid. Kalau misal kita mengontrol murid nih, tapi murid tidak berkehendak untuk dikontrol oleh kita, maka dia akan tetap melakukan kesalahan. Jadi kita nggak bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan efektif itu atau penguatan positif efektif itu terkadang bermanfaat, terkadang juga tidak, tergantung dari individunya lagi. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang kan kita kritik ya, atau dalam sebuah majelis atau apa, itu kadang kita dikritik gitu, atau dibuat kita merasa bersalah. Gitu. Nah itu sebenarnya tidak akan pernah menguatkan karakter kita. Kadang kita kan kalau dikritik rasanya nggak nyaman ya di hati ya. Iya Pak, betul Bapak Ibu. Ya, jadi justru yang muncul itu perasaan benci atau perasaan tidak suka. Nah itu juga yang terjadi pada peserta didik kita, pada anak kita. Kalau kita mengkritik atau membuat murid kita itu merasa bersalah, maka sebenarnya bukan karakter yang terbentuk oleh mereka. Walaupun mereka menuruti kita, tetapi menurutinya itu dalam hati gimana kayak gitu ya. Ya kayak kembali lagi lah, kalau misalnya kita dikritik, kita dibikin merasa bersalah, pasti juga karakter kita itu di dalam hati memberontak. Jadi akan terwujud suatu disiplin positif, tetapi dalam waktu singkat sementara, hanya saat itu saja. Nanti setelah orang tidak ada, ya mungkin apalah di belakang. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah di sini terkadang kita yang sudah dewasa itu memaksa anak-anak untuk melakukan hal ini, untuk melakukan hal ini. Nah sebenarnya itu juga tidak bisa mengontrol dari peserta didik tersebut. Selanjutnya, ini tentang stimulus respon yang tahun-tahun kemarin sering kita laksanakan itu tentang stimulus responnya. Jadi ada sebuah stimulus pasti ada responnya. Gitu. Terus yang sekarang digembor-gemborkan adalah tentang teori kontrol. Perbedaannya seperti ini. Kalau stimulus respon, jadi kita diberikan suatu perlakuan, maka ada respon dari siswa begitu ya. Contohnya, siswa disuruh untuk ini, atau siswa dihakimi ini, atau siswa dihukum begitu. Nah nanti akan ada dampak dari siswa. Misal, oh ya anak itu jadi disiplin loh setelah dihukum begitu. Nah, padahal yaitu merupakan suatu respon, tetapi respon yang muncul di anak walaupun saat itu disiplin, tapi ada sesuatu luka juga yang terdapat pada anak tersebut. Bahkan memungkinkan juga anak tersebut itu tidak suka terhadap seorang yang melakukan penghukuman. Nah, ini perbedaannya antara stimulus respon dan teori kontrol. Pada stimulus respon itu menganggap bahwa kebutuhan kita sama. Jadi masing-masing bapak guru ini, misal dalam suatu, ya misalkan dalam majelis seperti ini
dalam sekolah itu dianggap itu kebutuhannya itu sama dengan saya. Berarti kalian harus seperti saya, harus melaksanakan perintah saya. Contohnya seperti itu. Begitu juga di dalam kelas. Di dalam kelas bapak dan ibu kan yang dewasa ya. Nah itu terkadang melakukan suatu hal yang harus seperti ini, siswa harus melakukan seperti ini. Gitu. Jadi dianggap bahwa kebutuhannya itu sama. Tapi kalau pada teori kontrol sudah menganggap bahwa masing-masing individu itu kebutuhannya itu berbeda. Kemudian bedanya lagi semua orang melihat hal yang sama seperti tadi. Kemudian di sini di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini bisa dibaca dari Bapak dan Ibu guys. Ya, itu perbedaannya. Selanjutnya definisi dari disiplin positif. Disiplin positif adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi melakukan disiplin positif bisa dengan cara dihukum, bisa dengan cara melakukan restitusi, bisa dengan cara pendekatan sebagai teman gitu ya. Caranya banyak. Itu salah satunya untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Gitu. Yang selanjutnya tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ini tujuannya sangat mulia. Tetapi kadang perlakuannya itu yang mungkin menjadi kurang mulia, gitu. Tapi hasilnya tetap mulia. Nah, terus tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mereka percaya itu contohnya yang sudah dibuat pada keyakinan kelas dalam kelas. Masuk yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ini yang kadang kita rasakan ya Bapak dan Ibu. Menurut Dian Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu melakukan sesuatu itu karena ada 3 motivasinya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau ketidaknyamanan itu misal disuruh apa ya biar nanti kita biar nanti nggak disindir sama guru gitu, atau biar nanti nggak di apa sama guru. Jadi melakukan sesuatunya itu karena ketidaknyamanan atau hukuman. Yang mungkin sama kayak kita ya, terkadang seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, masuk yang ketiga di keyakinan kelas. Coba ini saya ada pertanyaan untuk Bapak dan Ibu. Pertanyaan yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa ini? Ada sebuah peraturan kok kita disuruh pakai helm saat memakai motor? Demi keamanan, demi keselamatan, gitu ya. Jadi sifatnya ini umum ya, keselamatan. Jadi untuk keyakinannya berarti nanti dikembalikannya itu ke kata keselamatan. Jadi sebuah kata yang dia lebih umum. Gitu. Terus yang kedua, pertanyaannya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira untuk apa sih Bapak dan Ibu? Ya, untuk kesehatan. Gitu. Jadi ini masuk ke keyakinan kelasnya. Itu juga menggunakan kalimat yang umum. Tidak dengan misal siswa menggunakan masker setiap hari itu tidak, tapi lebih ke sifatnya umum. Misal siswa menjalankan perilaku sehat setiap hari. Jadi nanti misal bukan hanya masker saja nih, tapi misal luka, berarti luka harus dicuci dulu. Itu kan maksudnya kesehatan. Nah itu nanti mengembalikannya itu jadi lebih. Jadi di keyakinan kelas sifatnya umum, nggak langsung ke poin-poin. Selanjutnya, untuk nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan.
yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kita masuk ke yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Baik, untuk kebutuhan dasar manusia, kita lihat kepada Ibu, itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Salah satu dari Bapak Ibu bekerja itu kan tujuannya itu untuk bertahan hidup ya, untuk menghasilkan suatu ya pundi-pundi, terus untuk bisa bertahan hidup. Terus yang kedua, kebutuhan dasar yang harus dilengkapi adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jika kita tidak di lingkup ini tidak merasakan kasih sayang atau tidak merasa diterima, itu kan juga ada sesuatu kebutuhan kita yang tidak terpenuhi. Yang ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan kelima adalah penguasaan. Selanjutnya kita masuk ke yang kelima tentang restitusi 5 posisi kontrol. Di sini nanti saya setelkan film ya Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu diminta untuk memilih kira-kira akan menerapkan restitusi yang model jenis apa. Ini filmnya. Suaranya enggak ya? Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini membuat merasa
bersalah, posisi yang benar. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Di posisi teman, kalau kita menjadi posisi teman, jadinya yang tiga posisi teman masih ada dua posisi lagi. Misalnya ada 5 posisi. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tua. Ya ini kalau kita memposisikan diri sebagai teman, itu kalau kita memposisikan kita sebagai teman siswa gitu ya, nanti akan terjadi sesuatu yang siswa tersebut hanya nyaman itu sama kita. Jadi malunya itu cuma sama kita toh. Sementara nanti guru yang lain itu jadi nggak malu. Jadi hanya dengan orang tersebut saja yang jadi nyaman. Tentu, di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini yang keempat ada 5 totalnya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir.
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, kalau yang tadi itu bisa jadi siswa tersebut itu justru nggak tahu, maksudnya cuma artinya oh kalau saya salah ini berarti konsekuensinya ini, saya salah ini konsekuensinya ini. Jadi bisa saja mereka itu akan tetap melanggar. Yang penting nanti kan konsekuensinya saya kerjakan. Nah ini yang terakhir posisi manajer. Naren! Pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ya, jadi dari 5 posisi ini, menurut Bapak dan Ibu mana yang terbaiknya? Ya, menjadi posisi manajer ya. Terus yang selanjutnya, nah, keenam, terakhir ini, restitusi tentang segitiga restitusi. Tadi yang contoh kelima itu tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu sebenarnya apa sih di sini? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi yang kelima ya sebenarnya sudah segitiga restitusi. Yang pertama yang dilakukan adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, lalu menanyakan keyakinannya, apakah yang dilakukan itu sesuai dengan keyakinan dirinya atau tidak. Gitu. Misal mencontek keyakinan itu sesuai tidak dengan keyakinannya. Maksudnya sudah benar atau enggak? Pasti anak nanti akan menjawab, oh enggak benar. Ini ada video cuma 5 menit, enggak sampai 5 menit, insya Allah tentang segitiga restitusi. Salam
senang dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Daeng Gosin berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Ini contoh penerapan tiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi di sini dikembalikan ke apa ya, suatu tindakan salah itu dikembalikan ke keyakinannya, sesuai dengan keyakinannya sebenarnya apa tidak. Kalau nggak sesuai maka diminta untuk memperbaiki. Yang selesai hari ini kegiatannya. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah hadir di sini. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya, dan apabila ada sesuatu yang kurang berkenan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.